Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 700, Berjalan dalam Keluarga dan Daftar Hitam. Di suatu tempat di Afrika, seorang gadis 4 tahun melihat gambar di layar dan memberikan wow. Saudaraku, apakah dia salah satu dari kita? Berdiri di sampingnya adalah seorang pria kulit hitam muda berusia 20-an. Dia mengamati untuk waktu yang lama sebelum dia menggelengkan kepalanya. Tidak, teknologi yang digunakan dalam setelan ini sangat berbeda dari kita. Gadis kecil itu menyenandungkan sebuah lagu sambil mengusap layar. Tiba-tiba, dia bersorak. Haha, aku menemukannya. Lihat, saudara. Pria kulit hitam muda itu menatap pria kulit hitam di layar dan mengerutkan kening. Cari database kami. Tidak ada target serupa. Hasilnya segera ditampilkan di layar. Gadis kecil itu melompat-lompat di sekitar ruangan dan menyodok pria kulit hitam di layar. Dia bahkan lebih tampan darimu, saudara. Pria kulit hitam muda itu bertanya, apakah Anda yakin? Gadis kecil itu berkata, itu benar. Bahkan jika kita menghitungnya dengan komputer, fitur-fiturnya masih lebih cantik dari milikmu. Pemuda kulit hitam itu berkata, ayo pergi, Suri. Sudah waktunya untuk kelas. Gadis kecil itu terkekeh. Wow, kamu marah, kamu marah. Pemuda itu mengikutinya tanpa daya. Bagaimana mungkin, aku tidak serendah itu. Hari pertama Luke kembali ke Los Angeles berlangsung damai. Keesokan harinya, Selina pergi bekerja sendirian dan Luke membawa Ford bekas ke Akademi Kepolisian. Bahkan sebelum dia melakukan 2 putaran di sekitar lapangan latihan, Remik memanggilnya. Luke, apakah kamu sudah selesai dengan daftarmu? Rambut Remik berantakan dan dia memiliki kantung mata. Dia mungkin telah banyak bekerja lembur baru-baru ini. Departemen Kepolisian mendesaknya untuk bergegas. Bahkan belum 3 minggu, dan mereka sudah berencana untuk menyeret para pemula bertugas untuk mengurangi kurangnya petugas polisi di Los Angeles. Luke berkata, mengapa terburu-buru? Saya memiliki daftar awal. Anda dapat memilikinya terlebih dahulu. Petik 2. Remik merasa lega. Sementara satu daftar nama yang lebih sedikit bukanlah masalah besar, dia masih berharap akan ada lebih banyak talenta dalam daftar Luke. Dibandingkan dengan daftar dari detektif lain, dia memiliki harapan yang lebih tinggi untuk daftar Luke. Ketika dia menerima buku catatan pribadi Luke dan membaca nama-nama di dalamnya, Remik mengangkat kepalanya karena terkejut. Sangat banyak. Detektif lain hanya memiliki 20 hingga 30 orang dalam daftar mereka, tetapi Luke memiliki lebih dari 50. Bahkan jika ada lebih dari 600 peserta pelatihan, itu masih terlalu banyak. Luke terbatuk dan berkata, mungkin hanya 20 atau lebih di halaman pertama yang memenuhi persyaratan Anda, sedangkan yang ada di halaman kedua. Bang! Pintu kantor Remik terbuka dan seorang botak hitam masuk. Docs Asterisk, ini semua Docs Asterisk. SWAT kami bukan tim patroli biasa. Bagaimana kita bisa tahu siswa mana yang cocok? Teriak si botak hitam ke telepon yang dipegangnya. Melihat ekspresi mereka, dia berkata tanpa daya, oke, mari kita bicara nanti. Si botak hitam tidak lain adalah Harrison, Kapten SWAT. Setelah menutup telepon, dia berteriak pada Remik, apa yang kamu lakukan? Kami petugas SWAT, bukan petugas patroli. Apakah Anda akan dapat menggunakan orang-orang yang saya pilih? Petik 2. Lebih penting lagi, dia sendiri tidak bisa menggunakan orang yang dia perhatikan. SWAT selalu memilih elit dari kepolisian lah, tetapi para siswa ini bahkan bukan petugas polisi resmi. Setelah mereka menjadi perwira polisi resmi, mereka harus bekerja setidaknya 2-3 tahun lagi sebelum mereka bisa masuk daftar calon SWAT. Remik berkata, Harrison, setiap orang harus menyerahkan daftar. Bukannya kami memilih tim untukmu. Harrison mendengus. Itulah tepatnya yang paling membuatnya tidak senang. Dia akan menghadapi semua masalah ini dan tidak mendapatkan apa-apa darinya sendiri. SWAT berada di bawah tekanan yang lebih besar baru-baru ini. Harrison telah berbicara dengan tim baru-baru ini, dan mereka semua meminta bala bantuan dari markas besar. Secara alami, semua permintaan tenaga kerja ini menabrak tembok. Lukas tertawa. Kau membutuhkan beberapa orang. Izinkan saya merekomendasikan beberapa bibit yang bagus. Harrison terkejut. Apakah kamu serius? Ini adalah siswa. Luke mengambil buku catatan yang diletakkan Remik di atas meja. Lihat halaman kedua. Saya tidak berpikir mereka kandidat yang cocok untuk detektif, tetapi Anda mungkin dapat menggunakan beberapa dari mereka. Petik 2. Harrison membaca buku catatan itu sejenak, dan matanya berbinar. Ada orang seperti ini. Lukas mengangguk sambil tersenyum. Bagaimana menurutmu? Mendapatkan orang untuk membantu Anda adalah satu hal, tetapi beberapa dari mereka cukup baik untuk logistik dan dukungan, dan tidak harus mengikuti Anda dalam hujan peluru. Harrison membaca deskripsi berulang kali dan mengangguk berulang kali. Ya,
saya bisa melamar mereka untuk menjadi magang reguler di pusat kendali kami. Jika ada misi, kita bisa mendapatkan mereka untuk menjadi dukungan logistik. Selama ada 8 atau 10 yang bisa kita gunakan, mereka bisa mengambil alih pekerjaan 3 atau 5 anggota resmi. Mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Remik. Aku sudah membantumu dengan pelatihan begitu lama. Sekarang giliranmu, sobat lama. Remik meletakkan tangannya di dahinya. Itu melanggar aturan, Harrison. Harrison memberinya isyarat tangan universal. Potong omong kosong. Apakah Anda akan memberikannya kepada saya atau tidak? Petik 2. Remik ragu-ragu selama beberapa detik sebelum dia menundukkan kepalanya dengan putus asa. Kamu pergi dan tangani sendiri prosedur transfernya. Saya hanya seorang supervisor pelatihan, oke. Petik 2. Harrison mencibir dan merobek halaman kedua buku catatan Luke. Dia melipatnya dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam sakunya. Ingat, kamu tidak pernah melihat daftar ini, oke. Remik, oke. Dia sudah berusia 40-an, dan daftar itu hilang, hanya hantu yang akan mengingat 30 atau lebih nama itu. Hal seperti ini tidak akan mempengaruhi hubungan Remik dengan Harrison. Departemen kepolisianlah akan selalu kekurangan tenaga kerja, seseorang harus tidak tahu malu jika mereka ingin mengambil orang untuk mereka sendiri. Seorang lelaki tua membuat keributan di kantor bosnya untuk mendapatkan orang yang diinginkannya adalah hal yang sangat umum. Dan secara umum, seorang bos tidak akan melakukan apapun pada veteran yang cakap yang bisa menyelesaikan sesuatu, apalagi menolak untuk memberikan dukungan apapun kepada bawahannya. Harrison sangat percaya pada mata Luke. Dia sangat membutuhkan bantuan, jadi dia dengan cepat mengambil daftar hitam Luke. Orang-orang dalam daftar memiliki lebih banyak kekurangan daripada kekuatan, tetapi kekuatan itu benar-benar menonjol. Harrison adalah seorang kapten profesional yang telah melatih para pemula selama lebih dari 10 tahun. Dia pasti bisa memeras nilai mereka. Pada saat itu, Luke bertanya kepada Remik, apakah Claire Coulson ada di daftar lain? Remik bingung sejenak sebelum dia mengerti. Dia milikmu. Saudari, Luke memberinya jawaban afirmatif. Dia sudah memiliki surat penerimaan dari USC, jadi. Remik secara alami mengerti, tetapi dia masih menghela nafas. Nama adikmu ada di daftar semua orang. Apakah Anda mengajarinya? Petik 2. Luke merasa geli. Kau harus menanyakan itu pada ayahnya. Dia sudah menjadi serif kota selama lebih dari 10 tahun. Remik tercerahkan. Itu berjalan dalam keluarga. Tidak heran. Dia menjadi lebih ramah setelah itu. Bab 701, apakah Nona Jenny marah? Keluarga polisi cukup populer di Departemen Kepolisian, bahkan jika itu hanya satu di kota kecil. Semakin sedikit warisan yang dimiliki seseorang, semakin mereka menghargainya. Dalam beberapa film Amerika, membual tentang nenek moyang termasuk hal-hal seperti penumpang paling awal di Mayflower. Mereka yang tidak tahu lebih baik akan berpikir bahwa mereka adalah anggota keluarga bangsawan yang telah dikirim untuk membangun diri di Amerika. Tetapi orang Amerika suka berbicara tentang sejarah semacam ini. Setelah itu, Harrison menyeret Luke pergi. Secara alami, dia harus berkonsultasi dengan Luke sebagai orang yang memberinya daftar untuk memverifikasi berbagai hal. Mereka berdua mengamati 30 atau lebih siswa yang tidak biasa lagi. Tidak peduli siapa yang diperhatikan Harrison, Luke menunjukkan semua orang dalam daftar. Setengah jam kemudian, Harrison pergi dengan linglung, lupa mengucapkan terima kasih. Dia sudah memikirkan bagaimana memasukkan orang-orang eksentrik ini ke dalam timnya sebagai pekerja magang dan mengembangkan potensi terbesar mereka. Lucas juga pergi. Dia sudah memberikan daftar itu kepada Remik, dan tidak perlu sering datang ke Akademi Kepolisian. Dia hanya bisa melihat sepintas setiap kali dia menjemput Claire. Membuat keputusan untuk mengendur, dia kembali ke Departemen Kepolisian. Dia baru saja memasuki divisi kejahatan besar, ketika Billy menariknya ke kantor Elsa. Setelah mereka mengetuk, Elizabeth membuka pintu dan mempersilakan mereka masuk. Kecuali partner rookie Elsa, Simmons, semua orang di timnya ada di sana. Luke menatap Elsa. Baiklah, apa yang terjadi? Elsa menghela napas. Elizabeth dan Billy menemukan petunjuk besar di ruang arsip kepolisian negara bagian. Aku menyuruh mereka menunggumu. Luke mengangkat alis dan mengambil berkas kasus darinya. Setelah membalik-baliknya sejenak, dia mengangkat kepalanya. 30 kasus hilang. Semuanya perempuan dan anak-anak. Elsa mengangguk dengan sungguh-sungguh. Iya, lihat di mana mereka menghilang. Luke membalik ke peta dan melihat titik-titik merah di atasnya, yang memiliki tanggal kejahatan. 27 kasus terjadi di area 50 km di sekitar kota Ellsworth. Anda belum memeriksa file polisi Ellsworth, bukan? Dia bertanya. Elizabeth menggelengkan kepalanya diam-diam. Luke menatap Elsa. Apakah kita terus menyelidiki? Menatap Elizabeth dan Billy, Elsa berkata beberapa saat kemudian, ini sejauh yang kita lakukan dengan kasus ini. Jangan menyebutkan apapun yang terkait dengannya.
Petik 2. Elizabeth berkata, "Bos, ini." Elsa mencondongkan tubuh ke depan di kursinya, memutar pena di tangannya. "Bukti apapun yang kamu temukan, kamu tidak akan bisa menjatuhkan keluarga Ellsworth dengan itu. Anda hanya akan menyeret keluarga Anda ke bawah bersama Anda. Tidak ada yang suka cucian kotor mereka ditayangkan, apalagi keluarga besar." Dia menghela nafas dan melanjutkan, "Kamu tidak akan mendapatkan pujian untuk ini. Bahkan musuh politik Ellsworth tidak ingin Anda melakukan ini. Jika Anda hanya ingin jawaban, maka diamlah dan tunggu." Petik 2. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa Elizabeth dan Billy bisa pergi. Setelah pintu kantor ditutup sekali lagi, Elsa menatap Luke. "Kau akan menyelidiki?" Lukas tertawa. "Bos, apakah kamu tidak takut aku akan membuat keluarga Ellsworth kesal kali ini?" Setelah keheningan singkat, Elsa berkata, "Apa yang terjadi sebelumnya hanyalah perebutan kekuasaan antara orang-orang besar. Ini tidak ada hubungannya dengan kami, tetapi kasus ini di luar dugaan saya. Jika Anda tidak ingin menyelidikinya, tidak apa-apa. Aku akan memberikannya kepada orang lain." Luke berkata sambil tersenyum, "Anda hanya memiliki Elizabeth dan saya di bawah komando Anda. Jangan bilang kamu ingin melakukannya sendiri. Bos, sudah berapa lama Anda tidak menangani kasus seperti ini? Apakah kamu tidak takut mereka akan membuatmu menghilang?" Elsa tersenyum pahit. "Jangan membuatku takut. Saya tahu betapa seriusnya itu." Petik 2. Luke, bagaimanapun, melambaikan tangannya. "Aku akan menyelidikinya. Jika kita tidak menggunakan sumber daya dan saluran Departemen Kepolisian, kemungkinan masalah akan muncul lebih kecil." Ia lalu menatap Elsa. "Tapi jangan tanya kasus ini lagi. Anggap saja kamu tidak tahu apa-apa." Bibir Elsa berkedut. "Bukankah itu yang kukatakan pada Elizabeth? Mengapa Anda mengajari saya sekarang?" Tapi melihat ekspresi tenang Luke, dia mengangguk perlahan. Seperti yang dia katakan, mereka tidak akan mendapat pujian karena menangani kasus ini, dan Departemen Kepolisian tidak akan melindungi mereka. Keluarga Ellsworth memiliki koneksi yang luas di Los Angeles dan di Departemen Kepolisian, begitu mereka mendapat kabar, mereka hanya akan membuat masalah untuk penyelidikan. Ini adalah kekuatan. Setelah mereka pergi, Luke dan Selina menghabiskan hari itu dengan mengerjakan kasus-kasus lain. Ketika mereka kembali ke rumah pada malam hari, mereka makan malam, berlatih, dan bekerja lembur seperti biasa. Saat Luke duduk di ruang tamu dan merenungkan orang besar mana yang harus dicari untuk mengakui kecerdasan apapun yang mereka miliki, teleponnya berdering. Setelah panggilan tersambung, Jenny langsung bertanya, "Kamu di mana?" Luke berkata, "Di rumah." "Datanglah ke tempatku. Ada yang ingin kutanyakan padamu," ucap Jenny tegas. Melihat waktu, Luke merasa bahwa dia bisa meluangkan waktu, dan berkata, "Oke." Dududu. Jenny sudah menutup telepon. Lukas tercengang. Apakah wanita muda itu marah? Dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal. Dalam perjalanannya, dia merasa sedikit canggung. Rencana awal pergi ke Eropa adalah untuk mendapatkan beberapa poin dengan Miss Beth dan mendapatkan beberapa keuntungan untuk perusahaan telepon mereka. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa itu adalah kesempatan besar untuk mendapatkan beberapa pengalaman dan kredit. Antara pengalaman dan kredit atau uang, ia memilih pengalaman dan kredit. Bagaimanapun, uang dapat diperoleh cepat atau lambat, tetapi pengalaman dan poin kredit tidak pernah cukup. Sekarang dia memikirkannya, sepertinya dia belum menyelesaikan misinya. Mungkin dia harus bekerja lebih keras nanti agar Nona Jenny bisa melampiaskan amarahnya. Sejak dia secara pribadi memodifikasi sistem keamanan Jenny, dia akan langsung memasuki garasi bawah tanah villa melalui jalan rahasia setelah mengirimi Jenny pesan untuk membukanya. Alasan mengapa mereka mengubah cara mereka bertemu adalah karena bisnis yang mereka diskusikan menjadi semakin penting, dan mereka tidak dapat bertemu di kamar hotel seperti biasanya. Jenny juga telah mengganti penjaga keamanannya dan meminta Luke diam-diam menyaring mereka sebelum tim keamanan saat ini akhirnya terbentuk. Adapun tim keamanan yang dikirim oleh ayah Jenny di masa lalu, mereka secara alami pergi. Dia sangat kecewa pada ayahnya dan tidak perlu bergantung padanya untuk biaya hidupnya atau tim keamanan, seperti biasa, ayahnya hanya sangat mencintainya. Dia harus berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Dan dia akan melakukan itu sebagai Jenny Gwenis, bukan sebagai putri seseorang. Luke tentu saja senang melihat ini terjadi. Jika dia menginginkan seorang teman, sangat mudah untuk membuatnya. Di sisi lain, alasan dia dan Jenny dapat mempertahankan hubungan sebagian besar karena kebutuhan bersama mereka. Dia membutuhkan mitra bisnis dan orang kaya yang bisa menjadi pusat perhatian. Daripada nyaman dengan satu, lebih baik merawatnya sendiri. Memikirkan kemajuan Jenny baru-baru ini, Luke masih merasa bahwa dia harus meyakinkannya dengan wortel dan tongkat. Mengambil pendekatan garis keras bukanlah cara untuk bergaul dengan pasangan. Bab 702, berita sangat bagus. Memasuki ruang kerja di lantai 2, Luke melihat punggung Jenny.
Villa ini mungkin bernilai hampir 3 juta dolar, tetapi tentu saja, itu tidak memiliki pemandangan yang sangat bagus. Faktanya, jendela di ruang kerja Jenny hanya melihat ke area kecil yang jaraknya puluhan meter. Itu tidak megah sama sekali, tapi tenang. Lukas batuk. Hai, selamat malam, Nona Gwenis yang cantik. Jenny perlahan berbalik dan menatapnya. Sesaat kemudian, dia menyerangnya. Lukas mengangkat tangannya. Tunggu, biarkan aku, Bibir dan lidah mereka beradu dengan penuh gairah untuk waktu yang lama sebelum akhirnya Jenny melepaskannya, terengah-engah tapi masih menempel padanya. Dia berseru, bagaimana kamu melakukannya? Sulit dipercaya. Sayang, apakah kamu menggunakan mantra pada Nona Beth? Luke ingin menggaruk kepalanya, dan hanya bisa membawanya ke kursi dan duduk. Baiklah, tenanglah sedikit dan pelan-pelan. Kita punya banyak waktu malam ini. Jenny akhirnya sedikit tenang. Melihat wajahnya dan mengingat kebiasaannya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Kamu sama sekali tidak peduli dengan berita tentang keuangan atau teknologi, kan? Lukas tertawa. Tidak, kau tahu aku tidak mengerti semua itu. Jenny menyentuh dahinya. Apakah kamu sakit? Ini sangat penting bagi perusahaan telepon, dan Anda bahkan tidak melihatnya. Luke mengerahkan sedikit lebih banyak kekuatan untuk menenangkan gadis yang bersemangat itu. Saya suka ketika Anda memberitahu saya berita itu. Itu memberi saya lebih banyak kepuasan. Jenny memukulnya dengan frustrasi. Sial, jangan menipuku dengan omong kosong seperti itu, lupakan saja, aku akan lebih bahagia jika kamu berbicara lebih banyak seperti itu di masa depan. Luke merasa geli. Kebanyakan orang selalu ingin mendengar apa yang mereka sukai, apakah itu benar atau salah. Jenny kemudian memberitahu dia, berita bagus, tentang perusahaan telepon. Island Dragon Electronics tiba-tiba mengumumkan pagi itu bahwa kecelakaan serius di salah satu basis produksi mereka akan mempengaruhi rencana produksi chip mereka untuk paruh kedua tahun ini, meskipun pesanan untuk klien besar masih akan diselesaikan sesuai ketentuan kontrak. Luke tidak mengerti apa yang hebat tentang itu. Bukankah itu berarti produksi chip untuk ponsel kita juga akan ditunda? Jenny, di sisi lain, menatapnya dengan aneh untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menciumnya lagi sebelum dia berkata, itulah yang dikatakan surat kabar. Tapi sore ini, saya menerima pemberitahuan dari Island Dragon yang meminta saya untuk pergi dan mendiskusikan revisi rencana produksi chip. Luke tidak mengatakan apa-apa dan terus mendengarkannya. Pada akhirnya, saya bertemu langsung dengan Beth Patrick Thompson dan membuat kesepakatan agar chip kami dipasok terlebih dahulu, kata Jenny. Lukas bingung. Tunggu, sesuatu yang serius terjadi di basis produksi Island Dragon. Di satu sisi, mereka mengatakan bahwa pengiriman barang akan tertunda untuk beberapa klien, tetapi di sisi lain, mereka akan memasok chip kami terlebih dahulu. Apa yang sedang terjadi? Jenny tersenyum. Di permukaan, mungkin karena masalah di basis produksi, tetapi pekerja mereka juga tidak dapat memperoleh gaji secara gratis. Sebelum melanjutkan pasokan untuk klien utama, para pekerja ini terlebih dahulu akan memproses chip untuk klien lain, dan tidak akan ditransfer kembali sampai masalah di basis produksi teratasi. Lukas mengusap dahinya. Tunggu, bisakah mereka menggunakan pekerja mereka seperti itu? Ini tidak seperti meletakkan batu bata, tidak perlu pindah kemanapun. Mengapa ini hanya terdengar seperti omong kosong? Jenny tersenyum lagi, tapi kali ini senyum mengejek. Apakah Anda tahu tenggat waktu kontrak perusahaan mana yang ditunda? Luke memutar matanya dan tiba-tiba bertanya, perusahaan telepon NTC keluarga Thompson. Tertegun sejenak, Jenny bertanya dengan heran, bagaimana kamu tahu? Oh, kamu benar-benar membaca berita dan pura-pura tidak tahu. Luke menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin aku menebak dan kamu tidak mengatakannya secara langsung, jawabannya mungkin yang paling tidak masuk akal. Apakah ada hal yang lebih tidak masuk akal daripada seorang anak perempuan yang menolak untuk memasok perusahaan telepon ayahnya sendiri dengan chip? Saya pikir jumlahnya sangat sedikit. Jenny mendesah kagum. Baik, Detektif Luke, Anda benar, sebagian. Island Dragon memblokir pasokan chip ke perusahaan NTC Thompsons. Bisakah Anda menebak mengapa? Petik 2. Luke bertanya, apakah ini konflik keluarga karena uang? Jenny mengangguk. Aku berpura-pura mengabaikan kunjungan kami ke tempat ayahnya, dan ekspresinya tidak terlihat benar. Pada saat itu, dia menghela nafas. Juga, dia tidak bisa menyembunyikan kondisinya saat itu dariku. Kekecewaan, rasa sakit, kemarahan, konflik. Luke memeluknya dan berkata, tunggu, aku berbohong sedikit sekarang. Saat Jenny sedang mengenang, Luke menyela pikirannya, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kebohongan apa? Luke berkata, saya rasa saya tahu mengapa Nona Beth tidak bahagia dengan keluarganya. Ketika saya pergi ke Polandia untuk menyelidiki, saya hanya melihat tim keamanannya sendiri yang mencarinya, sementara tidak ada seorang pun dari keluarganya yang muncul.
Jenny curiga. Sepertinya Anda tidak akan tahu siapa yang dikirim keluarga Thompson untuk diselidiki. Luke berkata, saya menyelidiki beberapa orang di lokasi-lokasi penting di dekat hotel tempat Beth hilang yang kemungkinan besar menjadi saksi dengan petunjuk. Saya menghabiskan lebih banyak uang dan belajar dari mereka bahwa hanya satu kelompok orang yang menyelidiki. Itu adalah tim keamanan pribadi Beth. Jenny bingung. Mungkin mereka belum sampai sejauh itu dalam penyelidikan mereka. Miss Beth bernilai setidaknya miliaran. Mengapa ayahnya mengirim tim investigasi yang tidak profesional ketika anggota keluarga kelas berat seperti itu hilang? Lukas menghela napas. Keluarga Thompson sangat kuat dan berpengaruh. Ini tidak akan terjadi jika mereka benar-benar ingin menyelidikinya. Jenny segera mengerti. Ketika ada terlalu banyak kebetulan, itu tidak masuk akal. Ketika Beth menghilang, itu hanya mungkin karena seseorang menginginkannya. Melihatnya, Luke menghiburnya. Keluarga Beth mungkin memiliki beberapa pemikiran curang, tetapi ayah dan saudara laki-lakimu tidak. Anda punya cukup waktu untuk memikirkan cara bergaul dengan keluarga baru ayah Anda. Anda memiliki inisiatif. Petik 2. Jenny terdiam cukup lama. Bersandar di bahu Luke, dia berkata, iya, saya punya banyak waktu dan kesempatan. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya. Mari kita bicara bisnis yang tepat. Luke berkata sambil tersenyum, baru saja, itu juga bisnis yang tepat. Suasana hati CEO seperti barometer bagi perusahaan telepon. Jika Anda memasuki perusahaan dengan wajah gelap, bukankah para karyawan akan gemetar ketakutan seperti anak ayam? Bab 703, mengambil keuntungan, dan berputar. Jenny terkekeh dan memukulnya beberapa kali. Omong kosong. Saya selalu bersikap baik kepada karyawan saya. Luke segera memikirkan ide yang buruk. Tidak, lebih baik menjadi lebih mengesankan. Hanya dengan begitu CEO Gwenis akan lebih seperti seorang ratu. Begitu dia mengatakan itu, dia dipukul lagi. Luke dan Jenny tertawa sebentar untuk menghilangkan kesuraman sebelum Jenny menjelaskan situasi di perusahaan telepon. Balas dendam, Miss Beth pada keluarganya telah memungkinkan perusahaan telepon Titanium untuk memulai penjualan 2 bulan sebelumnya. Tapi dia hanya pemegang saham utama di perusahaan, dan bukan satu-satunya yang membuat keputusan. Bukan masalah bagi Beth untuk menekan ayah dan saudara laki-lakinya yang tidak berperasaan. Selama ada keuntungan yang cukup, pemegang saham lain di Island Dragon tidak akan keberatan dengan operasi balas dendamnya. Beth pasti punya banyak pertemuan pribadi. Paling tidak, dia harus memastikan agar keuntungan perusahaan tidak turun, atau mungkin bisa naik lebih tinggi lagi. Tetapi berkat fakta bahwa Miss Beth adalah pemegang saham utama, keluarga Thompson selalu mendapatkan komponen telepon dari Island Dragon dengan harga yang relatif lebih rendah. Balas dendam Miss Beth lebih selaras dengan kepentingan pemegang saham lainnya. Hanya karena inilah produksi suku cadang untuk Titanium Phone Company dimajukan. Chip ponsel cerdas yang diperlukan untuk ponsel Titanium memiliki persyaratan kinerja tinggi, dan keuntungan yang dapat dihasilkan oleh Island Dragon juga tinggi. Pada saat yang sama, Titanium Phone Company juga telah memesan komponen router nirkabel dengan Island Dragon. Wayland Corporation juga telah menempatkan pesanan yang sama. Tentu saja, Island Dragon Corporation tahu bahwa Wayland Corporation bekerja dengan telepon Titanium. Ini juga berarti bahwa penjualan ponsel Titanium kemungkinan akan meroket. Karena itu, Beth ingin perusahaan telepon Titanium meningkatkan pesanan mereka. Itulah sebabnya Jenny terburu-buru mencari Luke. Dia memiliki harapan yang sangat konservatif untuk pasokan awal ponsel Titanium. Batch pertama dari 200.000 ponsel dapat ditingkatkan secara bertahap menjadi 500.000 di pasar dalam setahun. Pesanan perusahaan juga akan meningkat sejalan dengan perkiraan ini. Namun, Beth ingin Jenny memesan setidaknya 1 juta chip telepon sekaligus. Luke berpikir sejenak sebelum dia mengangguk. Tentu, tidak masalah jika ada lebih banyak. Petik 2. Produk yang dia ciptakan adalah tiruan dari Apple 4, di mana orang-orang menjual ginjal mereka di kehidupan sebelumnya. Hanya butuh beberapa bulan atau setengah tahun untuk menjual 1 juta ponsel. Jenny tersenyum pahit. Dengan uang apa? Ini adalah inventaris yang telah diperluas beberapa kali dalam satu gerakan. Kami tidak punya uang sebanyak itu. Luke berkata, bukankah Wayland berpikir untuk berinvestasi? Uang itu seharusnya cukup, kan? Petik 2. Jenny berkata, tetapi waktunya sangat ketat. Jika kita menginginkan investasi Wayland, kita pasti akan kalah. Lukas berkata, tidak apa-apa. Paling-paling, saya akan menggadaikan saham saya di tambang emas. Itu juga cukup berharga. Petik 2. Jenny berkata, lupakan saja. Saya akan bekerja lebih keras di Wayland. Dia tahu bahwa Luke telah mentransfer sahamnya di tambang emas, dan dia tidak benar-benar ingin menyentuhnya. Dia ingin perusahaan telepon itu menjadi hasil kerja kerasnya dan Luke, bukan hanya miliknya. Pada saat itu, masalah ini pada dasarnya diselesaikan.
Jenny tahu bahwa Luke tidak tertarik pada pertengkaran keuangan, jadi dia berhenti membicarakannya. Bersandar satu sama lain, mereka mengambil gelas anggur dan mendiskusikan pekerjaan dengan suara rendah. Keesokan harinya, pukul 5 pagi. Setelah sarapan, Selina bertanya dengan santai, apakah Nona Jenny mencarimu untuk bekerja lagi? Luke mengangguk dan memberitahunya tentang pertikaian dalam keluarga Thompson dan tentang perusahaan telepon dan bagaimana mereka bisa memulai lebih awal. Selina tertegun sejenak. Betulkah? Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berseru, kalau begitu, kita bisa menggunakan internet kapan saja dan di mana saja di masa depan. Luke mengangkat satu jari untuk memberitahunya agar tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak langsung mengatakan apa-apa, tetapi Selina telah bersamanya untuk waktu yang lama, dan telepon palsunya memiliki fungsi yang serupa. Hanya saja tanpa akses ke basis pengguna yang lebih luas, itu tidak dapat menunjukkan potensi penuhnya. Setelah nirkabel seluler diluncurkan, fungsi tertentu dari telepon palsu akan ditingkatkan secara eksponensial. Tapi ini masalah yang terlalu sensitif. Paling tidak, orang-orang seperti mereka yang memegang saham di perusahaan telepon tidak bisa berkata apa-apa. Dengan ini, Luke bisa menebus kekurangan dalam jaringan intelijen mereka. Dia hanya memiliki sistem untuk waktu yang singkat, dan tidak memiliki cukup tenaga, koneksi, atau dana. Itu adalah angan-angan untuk membangun dalam 1 tahun jaringan koneksi kelas 1 yang akan memakan waktu puluhan tahun atau bahkan generasi untuk membangun. Sebelum mereka benar-benar lepas landas, ponsel akan menjadi mata dan telinganya dan tidak akan menarik terlalu banyak perhatian. Ketika orang lain memperoleh kecerdasan, kebanyakan dari mereka harus ditukar dengan keuntungan. Kecerdasan yang dibutuhkan Luke sebagian besar untuk mendapatkan pengalaman dan poin kredit. Dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk menjadi lubang hitam bagi intelijen yang masuk dan tidak ada yang keluar. Dia diam-diam akan menelan informasi yang berguna baginya, dan tidak akan menyentuh apapun yang tidak terkait dengannya. Untuk situasinya saat ini, satu-satunya hal yang dia butuhkan adalah pengalaman dan poin kredit. Uang dan kekuasaan tidak cukup baginya untuk mengambil risiko besar. Berbaring rendah adalah rute untuk bertahan hidup. Dalam beberapa hari berikutnya, Luke dan Selina menghabiskan sebagian besar waktu mereka di Los Angeles. Kadang-kadang, mereka akan pergi berkeliling di bagian lain California. Mereka mengenakan penyamaran ketika mereka pergi menyelidiki. Luke berpakaian seperti remaja hip-hop, sementara Selina mengenakan gaun bohemian yang dibelinya. Luke tampak seperti orang Amerika Latin, sedangkan Selina lebih seperti gadis kulit putih. Mereka menemukan setengah keluarga dari gadis-gadis dan anak-anak yang hilang dan bertanya kepada mereka satu persatu apa yang terjadi saat itu. Ketika mereka mengumpulkan semakin banyak intelijen, fakta-fakta mulai terbentuk. Meskipun tidak didukung oleh bukti yang kuat dan tampak tidak realistis, Luke dan Selina sadar bahwa selama satu kasus menghasilkan bukti, sebagian besar kasus lainnya akan benar. Setelah mengunjungi orang tua dari satu anak yang hilang di Sacramento, Luke dan Selina pulang. Selama mereka berada di luar, Dolar dan Gold Nugget akan tinggal di rumah untuk menjaga keamanan Claire. Pada saat itu, hanya ada mereka berdua di dalam mobil. Di luar jendela adalah matahari sore yang terik. Hanya ada bintik-bintik hijau di hamparan luas kuning terpencil, dan itu sangat panas. Selina, bagaimanapun, tidak menyalakan AC. Dia membuka jendela, dan Luke mengemudi dengan kecepatan sekitar 70 km per jam. Pekerjaan memang sibuk, tetapi mereka tidak bisa terjebak dalam ritme kehidupan yang cepat. Itu akan membuat pekerjaan dan hidup menyiksa. Semakin mereka menyelidiki, semakin gelap yang mereka rasakan. Lukas baik-baik saja. Lagi pula, dia telah melihat markas besar geng Bubblegum, yang bahkan lebih gelap. Namun, Selina membutuhkan waktu untuk menyesuaikan pola pikirnya. Angin panas bertiup melalui jendela yang terbuka dan kuncir kudanya berkibar. Apa yang akan kamu lakukan jika kami menemukan bukti yang kuat? Dia tiba-tiba bertanya.